Banyaknya pendatang dan perantau ke kota mendorong permintaan tempat tinggal atau hunian yang tinggi dengan opsi kos-kosan atau rumah kontrakan. Tidak ada salahnya untuk berpikir untuk mengembangkan bisnis kos-kosan. Membuka bisnis kos-kosan membuat Anda bisa memperoleh pendapatan pasif dan berulang dari penyewa yang bekerja atau belajar di dekat lokasi kos-kosan Anda. Untuk membangun bisnis ini, nilai investasinya juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan menyewakan apartemen berperabot lengkap untuk disewa oleh keluarga. Membangun kos paling sederhana bisa dimulai dari tanah kosong di sebelah rumah Anda, atau perpanjangan dari hunian tempat tinggal Anda, ataupun kalau Anda punya lahan kosong, Anda bisa membangun kos-kosan di lahan Anda daripada lahan Anda nganggur. Kos-kosan berbeda dengan bisnis lainnya yang membutuhkan uang modal cukup besar untuk membeli bahan-bahan secara berulang. Di rumah kos yang sudah jadi, Anda hanya cukup mengisi dengan perabotan seperti tempat tidur, lemari, lampu, atau unit AC. Perabotan tersebut tak perlu diganti kembali saat penyewa baru masuk kecuali apabila mengalami kerusakan. Menjamurnya bisnis kos-kosan dipicu karena tingginya permintaan yang bisa membuat Anda untung. Misalnya seorang mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di kota, atau seorang fresh graduate yang baru memulai karir. Tentu saja membutuhkan tempat tinggal yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Bagi mereka, apabila mengontrak sebuah rumah dengan biaya sewa lebih tinggi dan wajib dibayar di muka, tentu saja memberatkan. Mereka cenderung menyewa sebuah kos yang bisa dibayar bulanan dengan pilihan kos yang dapat disesuaikan dengan budget. Sebagai investor, tingginya permintaan ini menjadi potensi sebuah kos-kosan lebih cepat terisi penuh dibandingkan mencari penyewa sebuah rumah. Oleh karena itu, bisnis kos-kosan layak untuk Anda coba. Anda akan mendapatkan pendapatan tambahan sebagai passive income. Bisnis kos-kosan juga bisa dijalankan tanpa mengganggu pekerjaan atau bisnis utama Anda, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis properti kos-kosan sambil bekerja atau berbisnis di sektor lain secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Seperti proyek yang sedang kita kerjakan kali ini. Proyek kali ini adalah sebuah rumah kos 2 lantai dengan luas bangunan 365 meter persegi dengan total kamar berjumlah 12 pintu, terdiri dari 8 kamar berukuran 3,5 x 4 meter dan 4 kamar berukuran 4,5 x 4 meter. Dan pada setiap kamar sudah terdapat kamar mandi dalam. Selain itu terdapat juga satu area santai, satu pantry, dan satu office serta satu pos satpam. Untuk denahnya teman-teman bisa lihat di gambar ini. Owner dari rumah kos ini berdomisili di kota Solo, Jawa Tengah. Beliau menyadari bahwa bisnis rumah kos sangat menjanjikan. Awalnya beliau bercerita mengenai keinginannya membangun rumah kos di tanah yang beliau miliki di Madiun. Owner menginginkan rumah kos dengan fasad semi-industrial karena melihat pangsa pasar dari rumah kos ini yang nantinya diperuntukkan untuk karyawan dan mahasiswa Gen Z. Kebetulan lokasi lahan yang dimiliki owner berada di sekitar kawasan produktif karena terdapat mall, pusat kuliner, stasiun, kampus, dan juga hotel berbintang. Seperti biasa, tahap awal pembangunan kami melakukan pembersihan lokasi karena sebelumnya lahan milik owner sudah lama tidak dipergunakan, sehingga banyak tumbuh semak belukar di sekitar lokasi. Selain itu kami juga melakukan pengurukan karena kontur tanah di lokasi yang kurang rata. Urukan yang kami gunakan berjumlah sekitar 300 meter kubik. Setelah proses urukan selesai, kami melakukan pembuatan pagar di sekeliling area rumah kos.
Pagar ini menggunakan pondasi batu kali dan juga stros, serta kita buat dengan tinggi 2,75 meter persegi. Mempertimbangkan aspek keamanan ketika nanti rumah kos ini sudah difungsikan. Setelah pembuatan pagar selesai, kami melanjutkan pembangunan dengan pengerjaan pondasi. Untuk pondasi kami menggunakan batu kali dan juga stros. Dan untuk gambar kerjanya Anda bisa melihat pada gambar berikut ini. Pada bangunan 2 lantai seperti ini, terdapat beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, mulai dari pondasi, biaya, hingga lama pengerjaan. Pondasi berperan penting dalam proses merancang konstruksi bangunan 2 lantai, terutama dalam menahan beban bangunan tersebut agar dapat berdiri kokoh. Pondasi bangunan harus dibuat dengan baik agar tidak menyebabkan keretakan dan amblas pada bangunan di atasnya. Pada umumnya, pondasi bangunan dibuat menggunakan material cakar ayam karena kekuatannya sudah terbukti mampu menyangga beban yang berat. Untuk pengerjaan bangunan seperti ini memang butuh perencanaan dan ketelitian. Maka dari itu Anda membutuhkan tenaga profesional untuk mengerjakannya. Kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan jasa kontraktor, baik itu jasa kami maupun jasa yang lain. Karena dengan Anda menggunakan jasa kontraktor, Anda tidak akan over budget dan mendapatkan bangunan rumah kos dengan kualitas yang baik. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Apabila Anda ingin menggunakan jasa kami atau sekedar berkonsultasi, silahkan mampir di Instagram kami di @aadesign.